Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan hari ini Jumat 19 Agustus 2022. Dan yang menjadi dasar permenungan kita dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ke-9. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas kekuatan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa menyapa dan menopang kami, sehingga langkah kehidupan kami menjadi kuat dan teguh di dalam-Mu Tuhan. Kami mengingat kembali setiap perjalanan kami. Kami berjumpa dengan perbuatan ajaib yang Kau nyatakan dan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan syukur. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya jadi berkat dan pengharapan hidup kami, bahwa Engkau senantiasa hadir dan menolong kami. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui pengampunan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, menyucikan tubuh jiwa roh kami, sehingga kebenaran dan sabda-Mu itu berbicara dan menghidupi kami. Berkehendaklah ya Tuhan, dan kami yakin Engkau hadir dalam kebenaran sabda-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan, sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ke-9. Demikian sabdanya. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Berbaiklah kita yang percaya, berbaiklah kita yang terus berharap kepada kasih kuasa-Nya yang menyelamatkan. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 19 Agustus 2022 adalah Ora Kapok. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan syukur kapokmu kapan? Atau syukur kapok kowe.
Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan apa? Mungkin saja kita sedang mensyukuri, merayakan. Bisa jadi kegagalan, kecelakaan, atau apapun yang terjadi pada orang lain. Karena mungkin pula kita sudah ngandani, dasar ngeyel, saiki, merasakan akibatnya. Atau mungkin kita tidak pernah mengingatkan yang bersangkutan atau kita tidak pernah berbicara kepadanya. Tetapi kita menilai terhadap orang lain yang kita tadi sebut karena perbuatan-perbuatannya tidak baik dan kita mungkin pilih berdiam, tetapi ketika terjadi sesuatu kepada yang lain tadi, kita merasa ada ekspresi senang juga. Kapokmu. Ini ungkapan yang negatif sebenarnya. Tetapi pada sisi yang lain, bocah kaya ora kapok-kapok. Ora kapok terus berusaha. Ini mengartikan bahwa kita menilai, memahami ada hal yang dilakukan orang lain. Sekalipun berkali-kali mengalami kegagalan, sekalipun berkali-kali menghadapi tantangan dan hambatan, tetapi yang kita sebut tadi tidak pernah menyerah sampai pada akhirnya ia berhasil. Demikian juga pada teks yang kita renungkan bersama hari ini. Paulus juga bisa disebut ora kapok. Maksudnya apa? Tentu kita tahu di teks-teks sebelumnya atau nanti kita lihat juga di pasal setelah pasal 17 ini, berbagai peristiwa dialami oleh Paulus. Entah itu ditolak, dianiaya, didera, dipenjara, dihakimi, dilawan. Dan itu bertubi-tubi dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus tidak kapok, ora kapok, terus memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Tuhan Yesus yang menjadi Mesias. Kita lihat di pasal 16 ayat 22 sampai dengan 24. Saya bacakan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Peristiwa ini di Filipi. Tetapi kemudian mujizat Tuhan berkarya. Dan ketika dari Filipi pindah ke Tesalonika, apakah Paulus tahu bahwa ia akan mengalami hal yang sama? Tentu ia tahu resiko yang menghadang dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun peristiwanya begitu pahit, pengalamannya tidak mengenakan ketika mengikut Tuhan Yesus dan memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, tetapi ia terus melanjutkan. Disebutkan di ayat kedua dari pasal 17. Seperti biasanya. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Frasa seperti biasa menjelaskan juga ora kapok. Artinya apa pula? Bahwa frasa seperti biasa berarti hal yang diulangi, yang terus-menerus dilakukan. Tidak mengubah konsistensi diri.
bahkan siap menghadapi apapun. Berarti bahwa setiap pengalaman yang tidak mengenakan yang diterima oleh Paulus tidak mengganggu dirinya untuk melakukan yang seperti biasa. Menunjukkan apa sih? Keteguhan iman, keyakinan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Sehingga jelas kalau masuk ke rumah ibadat orang Yahudi sinagog, tentu ia paham bahwa pasti atau bisa jadi ia mengalami penolakan. Tetapi tidak membuat Paulus untuk kemudian mundur. Tapi ia terus berjalan. Seperti biasa di rumah ibadat. Ya dijalani saja. Sekalipun ada resiko di dalamnya. Kemudian apa seperti biasanya yang dilakukan oleh Paulus? Membicarakan kitab suci. Ini yang menarik. Bukan dirinya yang ia sedang hadirkan. Dengan kekuatan, ketangguhan. Tidak. Tetapi keyakinan penuh. Sehingga Paulus terus mewartakan tentang apa? Disebutkan di ayat kedua. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Tidak lain, memberitakan tentang keselamatan. Buktinya apa? Kita perhatikan di ayat yang ketiga. Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Ini menarik. Pengalamannya begitu pahit. Tetapi dalam hatinya, dalam ucapan dan tindakannya, Paulus tidak tergoyahkan untuk mengaku, inilah Mesias, Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Jadi setiap cercaan, hambatan, tantangan, beban berat, tidak menggoyahkan Paulus. Inilah pesan yang pertama bagi kita bersama. Kiranya kita tidak kapok. Sehingga kita terus datang kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Karena setiap pengalaman Paulus menunjukkan Tuhan hadir. Dalam setiap kesempatan hidupnya. Demikian juga hadir atas kehidupan kita. Tuhan mari kita jumpai. Sekalipun mungkin ada berbagai tantangan, cobaan. Bahkan mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah menjawab pergulatan, pergumulan, ataupun doa kita. Kiranya kita tidak kapok. Terus maju, terus konsisten. Seperti biasanya. Tangguh dalam iman. Dan tidak undur. Terus diulangi apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Terus diulangi dalam laku spiritual kita. Terus diulangi dalam nyanyian-nyanyian pengharapan kita kepada Tuhan. Yenunggilan Gusti rinten dalu mana langkung tentrem arahayu. Itulah yang harus kita lakukan. Konsisten, ora kapok. Yang kedua, mari kita perhatikan. Khususnya ayat keempat dan kelima. Pada apa? Pada hasilnya. Ada 2 sisi. Yang pertama, di ayat keempat. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Beberapa orang menjadi yakin dan menggabungkan diri. Ini hasilnya. Bahwa konsistensi kita untuk tidak kapok yang seperti biasanya menjadi berkat untuk Paulus dan juga orang banyak yang dilayaninya. Demikian juga yakinlah. Setiap konsistensi kita yang kuat, yang tangguh menjadi berkat untuk kita. Juga menjadi berkat untuk kehidupan rumah tangga kita. Untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsisten saja. Kita menyapa dengan ramah pasangan hidup kita, anak-anak kita. Rengkuh
berikan pengampunan, sapaan-sapaan yang mendatangkan sukacita, bertetangga, bertoleransi. Jangan dinengke wae, teruslah sapa masyarakat. Segen berbeda keyakinan. Jangan kemudian mengatakan, wah kayak ora aru-aru aku ya, aku ora aru. Jangan. Tembuslah batas itu dengan kasih. Sapalah setiap orang. Jangan menunggu minta disalami. Salaman dulu. Dengan inisiatif kita, bukankah Tuhan menunjukkan dengan teladannya? Ia berinisiatif terus-menerus. Sekalian manusia banyak yang tertutup, tetapi kasih Tuhan tidak pernah tertutup. Demikian juga bagi kita. Kita harus hadir terus-menerus dalam kehidupan bersama. Sekalipun pula di ayat yang kelima. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Bahkan disebutkan Paulus dan Silas dihadapkan di sidang rakyat. Tentu saja dari setiap kebaikan, konsistensi, dan apa yang kita tunjukkan dalam iman kita, tetap ada orang yang nyinyir. Biasa saja. Paulus tahu bahwa itu mengandung resiko ketika ia melayani Tuhan. Tetapi ia tetap melakukannya. Demikian juga kita teruslah berjalan dengan percaya. Apapun hasilnya, yakinlah jika kita berjalan dalam kehendak-Nya, maka kasih setianya memampukan kita. Dan inilah yang menjadi pesan kedua, ora kapok. Siap menghadapi apapun, sekalipun kita tidak tahu hasilnya. Tapi dengan konsistensi kita percaya dan menaruh harapan itu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan terancam, merasa sendiri, tidak banyak yang mendukung, mungkin ada yang mencela, biarkan saja. Bukankah Tuhan juga ketika mengutus para murid-muridnya, kebaskan debu kota, apapun yang merintangi, biarkan, terus berjalan, percayalah Tuhan menyertai. Dan sebagai penutup, tema hari ini, ora kapok. Mari kita terus lanjutkan kehidupan dengan percaya. Kita perhatikan di ayat ke-8 dan ke-9. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Percayalah Tuhan berkarya. Maka inilah yang dipegang Paulus. Bahwa Tuhan yang ia beritakan, bukan Tuhan yang mati dan diam selamanya. Tetapi Tuhan yang bangkit, yang menunjukkan kehidupan bagi dirinya dan bagi kita semuanya. Maka apapun itu, percayalah Tuhan hadir dalam segala masa dan peristiwa hidup kita. Dan Tuhan menolong kita, termasuk Tuhan hadirkan orang-orang baik. Mungkin tidak banyak, mungkin 1-2 orang saja yang bersama dengan kita dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Tapi inilah cara Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan banyak orang yang hanya bicara saja. Tetapi Tuhan membutuhkan orang-orang benar, sekalipun itu mungkin 1-2 orang. Karena dengan itu akan mendatangkan berkat. Mari ora kapok. Tetap mengikut Tuhan. Kapanpun dan di manapun, sekalipun pula banyak tantangan di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami tetap konsisten. Kami seperti biasanya. Dan terus kami memberitakan dan kemudian kami belajar akan kebenaran-Mu. Dan biarlah Engkau ya Yesus Tuhan. Tetap kami percaya bahwa Engkaulah Mesias kami. Sehingga kami tetap tangguh dan kami tetap kuat dalam segala perkara. Dan mampukan kami terus menjadi berkat. Kami yakin kuasa-Mu menyertai kami. Nah, kuasa-Mu menyertai kami Tuhan, maka kami yakin Engkau juga hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Malaysia, Ibu Yohana Dewi,
Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Nina Jaka Priyadi, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Diah Kalpika Alditias, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu hadir, kasih-Mu menguatkan, kasih-Mu menyelamatkan atas hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, kami yakin berkat, kasih setia dan pertolongan-Mu nyata atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa atas setiap pergumulan kami masing-masing. Kami yakin Tuhan, Engkau memampukan, menguatkan, dan memberikan kami anugerah, memberikan kepada kami anugerah yang besar, sehingga kami bangkit dari setiap keterpurukan, dari setiap apapun yang kami derita. Kami yakin kuasa dan mujizat-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, beserta dengan anak-anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya juga Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kasih-Mu menolong, kasih-Mu memberkati kami semua Tuhan dalam persekutuan di Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Demikian juga kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ulang tahun kemerdekaan ke-77 bangsa kami Indonesia. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu terus memberkati bangsa dan negara kami. Kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Demikian juga untuk perdamaian dunia, tolonglah ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, menyatakan kedamaian, sehingga beberapa tempat yang ada ketegangan, bahkan peperangan, biarlah kasih-Mu yang menghentikannya Tuhan. Sehingga di muka bumi ini kembali damai, menurut kasih-Mu dan keselamatan yang dari-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Yang Kakung, Yang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.